Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini kita akan belajar terkait luas dan keliling bangun datar. Pertama, luas daerah persegi panjang. Kita perhatikan 5 persegi panjang dan persegi satuan berikut. Nah, di sini ada persegi panjang A, B, C, D, dan E. Kita lalu menutup persegi panjang tersebut dengan persegi satuan yang tersedia. Kita hitung banyak persegi satuan yang dibutuhkan untuk menutupi masing-masing persegi panjang tersebut. Lalu kita perhatikan persegi panjang berikut ini yang hanya ditutupi oleh persegi satuan pada bagian yang mewakili baris dan kolom. Kolom persegi panjang adalah panjang atau biasa kita kenal dengan P, dan baris persegi panjang adalah lebar atau L. Kita kalikan jumlah persegi satuan yang mewakili baris dan kolom. Kita lalu membandingkan hasil perkalian tersebut dengan banyak jumlah persegi satuan yang menutupi persegi panjang sebelumnya. Nah, lalu kita buat tabel, di mana tabel tersebut berisi perbandingan antara perkalian jumlah persegi satuan yang mewakili baris dan kolom dengan banyak persegi satuan dalam persegi panjang. Nah, berikut tabelnya. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa perkalian jumlah persegi satuan yang mewakili baris dan kolom dengan banyak persegi satuan dalam persegi panjang memiliki hasil yang sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa rumus luas daerah persegi panjang adalah panjang kali lebar atau P kali L. Yang kedua, keliling persegi panjang. Kita perhatikan persegi panjang berikut. Keliling sebuah bangun datar merupakan panjang lintasan sisi-sisi luar yang mengelilingi bangun datar tersebut. Kita menutup sebagian persegi panjang yang mewakili bagian kolom dan baris dengan persegi-persegi satuan. Jika banyak kolom adalah P dan banyak baris adalah L, maka dapat diperoleh rumus keliling persegi panjang adalah K sama dengan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar, atau 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, atau yang biasa kita kenal 2 kali panjang ditambah lebar. Yang berikut, luas daerah persegi. Perhatikan 5 persegi dan persegi satuan berikut. Ada persegi A, B, C, D, dan E. Kita menutupi persegi tersebut dengan persegi satuan yang tersedia. Lalu kita menghitung banyak persegi satuan yang dibutuhkan untuk menutupi masing-masing persegi tersebut. Setelah menghitung, kita perhatikan lagi persegi berikut yang hanya ditutupi oleh persegi satuan pada bagian yang mewakili baris dan kolom. Kolom dan baris tersebut merupakan sisi dari persegi. Kita lalu kalikan jumlah persegi satuan yang mewakili baris dan kolom. Setelah itu, kita bandingkan hasil perkalian tersebut dengan banyak jumlah persegi satuan yang menutupi persegi sebelumnya. Nah, seperti pada persegi panjang, kita juga buat tabel perbandingan antara perkalian jumlah persegi satuan yang mewakili baris dan kolom dengan banyak persegi satuan dalam persegi. Nah, ini tabelnya. Nah, dari tabel kita bisa melihat bahwa perkalian jumlah persegi satuan yang mewakili baris dan kolom dengan banyak persegi satuan dalam persegi memiliki hasil yang sama. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa luas daerah persegi panjang rumusnya adalah
sisi kali sisi atau S kali S. Yang berikut keliling persegi. Kita perhatikan persegi panjang berikut. Kita memotong 3 satuan dari persegi panjang tersebut sehingga akan berbentuk persegi yang berukuran 3 kali 3. Nah, kita potong. Dia akan menjadi persegi yang berukuran 3 kali 3. Lalu kita tutup sebagian persegi yang mewakili bagian kolom dan baris dengan persegi-persegi satuan. Jika panjang dan lebar pada persegi panjang adalah sisi-sisi persegi, maka kita bisa peroleh rumus keliling persegi, yaitu K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi ditambah sisi. Jadi keliling persegi ialah 4S. Berikut luas daerah segitiga. Nah, ini merupakan cara pertama. Kita gambar sebuah segitiga sebarang dengan ukuran alas dan tinggi sebarang pada kertas petak. Lalu kita potong menurut sisi-sisinya. Setelah itu kita tentukan mana sisi alas dan mana sisi tinggi segitiga. Kita potong menurut garis setengah tinggi bangun apa saja yang terbentuk. Nah, setelah kita potong menurut garis setengah tinggi, ternyata bangun yang terbentuk itu adalah sebuah segitiga dan sebuah trapesium. Kita potong lagi bangun segitiga yang terbentuk tadi menurut garis tinggi. Nah, ternyata potongan yang terbentuk itu adalah 2 segitiga. Kita membentuk 3 potongan ini menjadi sebuah persegi panjang. Nah, ternyata luas segitiga itu adalah sama dengan luas persegi panjang. Nah, karena luas persegi panjang sudah kita ketahui sebelumnya, L sama dengan P kali L, maka luas segitiga itu L sama dengan A kali setengah tinggi, atau yang biasa kita kenal setengah alas kali tinggi. Nah, jadi ini dipertegas lagi bahwasanya lebar persegi panjang itu kan setengah tinggi segitiga, dan panjang persegi panjang sama dengan alas segitiga. Nah, berikut luas daerah segitiga. Kita gambar 2 buah segitiga siku-siku yang kongruen pada kertas petak. Kita potong menurut sisinya, lalu kita tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Kita susun kedua segitiga ini sehingga membentuk persegi panjang. Nah, karena 2 segitiga sudah terbentuk persegi panjang menjadi persegi panjang, maka alas segitiga itu sama dengan panjang persegi panjang dan tinggi segitiga itu sama dengan lebar persegi panjang. Nah, karena rumus luas persegi panjang adalah P kali L, maka luas 2 segitiga adalah L sama dengan alas kali tinggi. Sehingga untuk satu segitiga, L sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, berikut masih terkait luas daerah segitiga. Kita gambar 2 buah segitiga yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Nah, di sini segitiganya mempunyai alas 4 satuan dan tinggi 2 satuan. Kita gabungkan kedua segitiga sehingga berbentuk jajar genjang. Alas segitiga itu sama dengan alas jajar genjang dan tinggi segitiga sama dengan tinggi jajar genjang. Karena rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi,
maka luas dua segitiga juga sama, yaitu alas kali tinggi. Sehingga luas satu segitiga saja adalah setengah alas kali tinggi. Yang berikut keliling segitiga. Kita perhatikan segitiga berikut. Nah, ini segitiga ABC. Terdapat 3 sisi dari segitiga tersebut, yaitu AB, BC, dan sisi AC. Jika keliling sebuah bangun datar adalah panjang lintasan sisi-sisi luar yang mengelilingi bangun datar tersebut, maka bisa kita simpulkan rumus keliling segitiga adalah sisi AB tambah sisi BC tambah sisi AC, atau S tambah S tambah S, atau keliling segitiga sama dengan 3S. Yang berikut adalah luas daerah jajar genjang. Kita gambar sebuah jajar genjang dengan ukuran alas dan tinggi sebarang pada kertas petak. Lalu kita potong menurut sisi-sisinya. Setelah kita tentukan mana sisi alas dan tinggi dari jajar genjang, maka kita potong menurut salah satu garis diagonalnya. Nah, ternyata terbentuk dua segitiga sebarang. Nah, kita bisa tarik kesimpulan kalau luas jajar genjang sama dengan 2 kali luas segitiga. Karena luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, maka luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Yang berikut masih terkait luas daerah jajar genjang. Kita gambar sebuah jajar genjang dengan alas dan tinggi sebarang. Alas 6 satuan dan tinggi 4 satuan. Setelah itu, kita hitung jumlah petak pada jajar genjang tersebut. Nah, itu kan 6 satuan alasnya dan tingginya 4 satuan. Lalu kita potong menurut garis tinggi sehingga menjadi 2 bangun datar. Teman-teman, kita lalu bentuk potongan-potongan tersebut menjadi persegi panjang. Alas jajar genjang menjadi sisi panjang persegi panjang, dan tinggi jajar genjang menjadi sisi lebar persegi panjang. Nah, dengan menggunakan rumus luas persegi panjang, kita bisa mencari jumlah petak pada jajar genjang tersebut. Adalah 6 kali 4, sama dengan 24 persegi satuan. Karena alas jajar genjang menjadi sisi panjang persegi panjang dan tinggi jajar genjang menjadi sisi lebar persegi panjang, maka luas jajar genjang dapat diturunkan dari luas persegi panjang. Luas persegi panjang sendiri kita sudah ketahui bahwasannya P kali L, sehingga luas jajar genjang adalah A kali T. Berikut keliling jajar genjang. Nah, teman-teman perhatikan jajar genjang berikut. Kita beri nama yaitu jajar genjang ABCD. Terdapat 4 sisi dari jajar genjang ini, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Nah, keliling sebuah bangun datar itu merupakan panjang lintasan sisi-sisi luar yang mengelilingi bangun datar tersebut. Sehingga rumus keliling jajar genjang adalah AB tambah BC tambah CD tambah AD. Berikut luas daerah trapesium. Nah, ini merupakan cara pertama. Kita gambar 2 buah trapesium siku-siku yang kongruen. Kita susun 2 trapesium ini sehingga berbentuk persegi panjang. Ternyata luas 2 trapesium itu sama dengan luas 1 persegi panjang, di mana tinggi trapesium
menjadi atau sama dengan lebar persegi panjang dan jumlah panjang, sehingga kita bisa simpulkan bahwasannya luas satu trapesium sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Berikut luas daerah trapesium dengan menggunakan cara kedua. Kita menggambar sebuah trapesium siku-siku dengan satuan ukuran petak alas dan tinggi sebarang. Potonglah menurut sisi-sisi trapesium, lalu kita pisahkan dari kertas petak. Kita potong trapesium menurut garis setengah tinggi trapesium sehingga menjadi dua buah trapesium kecil. Lalu kita bentuk kedua potongan tersebut menjadi persegi panjang. Ternyata luas trapesium sama dengan luas persegi panjang, di mana lebar persegi panjang sama dengan setengah tinggi trapesium dan panjang persegi panjang sama dengan jumlah sisi sejajar trapesium. Jadi, karena luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar, maka luas trapesium sama dengan jumlah sisi sejajar kali setengah tinggi. Berikut cara ketiga untuk menentukan luas daerah trapesium. Kita gambar sebuah trapesium dengan alas dan tinggi sebarang. Lalu kita hitung jumlah petak pada pada trapesium tersebut, di mana sisi A sama dengan 3 satuan, sisi B 6 satuan, dan tinggi trapesium adalah 2 satuan. Kita potong antara sisi sejajar tepat pada setengah tinggi sehingga menjadi 2 bangun datar. Lalu kita bentuk kedua potongan tersebut menjadi jajar genjang. Nah, trapesium itu sudah berubah bentuk menjadi jajar genjang. Sisi A dan sisi B ini disebut sebagai sepasang sisi sejajar trapesium. Nah, sepasang sisi sejajar trapesium itu sudah menjadi sisi alas jajar genjang dan setengah tinggi trapesium menjadi tinggi jajar genjang. Maka, rumus luas trapesium bisa diturunkan dari rumus luas jajar genjang. Luas jajar genjang sama dengan A kali T, maka luas trapesium sama dengan setengah tinggi kali A ditambah B. Berikut cara keempat dalam menentukan luas daerah trapesium. Pertama, kita menggambar dua buah trapesium yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Lalu kita menghitung jumlah petak pada trapesium tersebut. Sisi A dan sisi B selanjutnya disebut sebagai sepasang sisi sejajar trapesium. Lalu kita gabungkan kedua trapesium tersebut sehingga berbentuk jajar genjang. Sisi sejajar trapesium A dan B telah bergabung menjadi sisi alas jajar genjang. Nah, kita ketahui bahwa rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Maka, luas dua trapesium tersebut adalah jumlah sisi-sisi sejajar kali tinggi. Sehingga luas satu trapesium adalah setengah kali jumlah sisi-sisi sejajar kali tinggi. Yang berikut keliling trapesium. Nah, perhatikan trapesium berikut. Nah, trapesium ini namanya ABCD. Terdapat 4 sisi dari trapesium tersebut, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD.
keliling sebuah bangun datar itu kan merupakan panjang lintasan sisi-sisi luar yang mengelilingi bangun datar tersebut. Sehingga rumus keliling trapesium adalah AB tambah BC tambah CD tambah AD. Berikut luas daerah belah ketupat. Kita menggambar dua buah belah ketupat yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Lalu kita hitung jumlah petak pada belah ketupat tersebut. Di mana di sini diagonal A sama dengan 6 satuan dan diagonal B ialah 4 satuan. Setelah itu, kita potong belah ketupat A menurut kedua garis diagonal. Lalu kita gabungkan potongan-potongan tersebut ke belah ketupat B sehingga akan terbentuk sebuah persegi panjang. Dua bangun belah ketupat kongruen tadi sekarang sudah menjadi satu persegi panjang. Diagonal A belah ketupat kini menjadi sisi panjang persegi panjang dan diagonal B belah ketupat menjadi sisi lebar persegi panjang. Maka, rumus luas belah ketupat dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang kita sudah ketahui yaitu panjang kali lebar. Maka, rumus luas dua belah ketupat adalah diagonal A kali diagonal B. Sehingga luas satu belah ketupat adalah setengah kali diagonal A dikali diagonal B. Berikut keliling belah ketupat. Pertama-tama kita perhatikan belah ketupat berikut. Nah, kita berikan nama pada belah ketupat ini. Belah ketupat mempunyai 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD yang sama panjang. Nah, teman-teman, ditegaskan kembali bahwa keliling sebuah bangun datar adalah panjang lintasan sisi-sisi luar yang mengelilingi bangun datar tersebut. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa rumus keliling belah ketupat adalah sisi AB tambah sisi BC tambah sisi CD tambah sisi AD. Atau yang sering kita kenal, keliling belah ketupat adalah 4 kali S. Berikut luas daerah layang-layang. Kita menggambar dua buah layang-layang yang kongruen dengan alas dan tinggi sebarang. Di sini diagonal A ialah 5 satuan dan diagonal B 4 satuan. Kita potong layang-layang A menurut kedua garis diagonal. Nah, setelah itu kita gabungkan 4 potongan ini ke layang-layang B sehingga terbentuk persegi panjang. Nah, dua buah layang-layang tadi sekarang sudah berubah menjadi satu persegi panjang, di mana diagonal A layang-layang menjadi sisi panjang persegi panjang dan diagonal B layang-layang menjadi sisi lebar persegi panjang. Maka rumus luas layang-layang dapat diturunkan dari rumus luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka rumus luas dua layang-layang adalah diagonal A kali diagonal B. Maka dari itu, rumus luas layang-layang adalah setengah diagonal A kali diagonal B. Berikut keliling layang-layang. Perhatikan layang-layang berikut.
Layang-layang ini kita beri nama. Nah, teman-teman, terdapat 4 sisi dari layang-layang tersebut, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Panjang sisi AB yang ini ternyata sama dengan panjang sisi BC. Dan panjang sisi AD sama dengan panjang sisi CD. Keliling sebuah bangun datar adalah panjang lintasan sisi-sisi luar yang mengelilingi bangun datar tersebut. Sehingga disimpulkan, rumus keliling layang-layang adalah sisi AB tambah sisi BC tambah sisi CD tambah sisi AD. Maka keliling layang-layang ketika sisi AB kita misalkan A dan sisi CD kita misalkan B, di mana sisi AB sama dengan sisi BC dan sisi CD sama dengan sisi AD, sehingga keliling layang-layang adalah 2A tambah 2B. Berikut luas daerah lingkaran. Kita gambar sebuah lingkaran menggunakan jangka dengan ukuran jari-jari sebarang. Nah, lalu kita buat 2 garis tengah sehingga lingkaran itu terbagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Salah satu juring kita bagi menjadi 2 sama besar. Nah, di sini kita pilih juringnya ini dan kita bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Setelah itu kita beri warna yang berbeda untuk masing-masing setengah lingkaran. Kita potong menurut garis jari-jari lingkaran. Lalu kita susun juring-juring tersebut secara zigzag dengan diawali dan diakhiri juring yang kecil. Nah, daerah lingkaran tadi itu setelah kita susun akan berbentuk seperti ini. Langkah berikut, kita akan menggambar satu lingkaran lagi dengan membuat 4 garis tengah sehingga menjadi 8 juring. Dan ingat teman-teman, salah satu juring itu kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Dengan mengikuti langkah yang seperti sebelumnya, yaitu memberi warna, dan kita susun dengan juring yang lebih kecil itu di awal dan di akhir. Nah, ini hasil yang pertama tadi, dan ini yang sekarang. Berikutnya lagi kita akan menggambar satu lingkaran dan kita buat 8 garis tengah sehingga menjadi 16 juring. Dan salah satu juring itu kita bagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, kita ikut langkah-langkah seperti sebelumnya. Kita susun dengan juring yang kecil itu berada di awal dan di akhir. Nah, ini bentuknya. Nah, ini adalah perbandingan yang pertama, kedua, dan sekarang ini. Nah, ketika kita membuat lingkaran itu, kita bagi menjadi 32 juring sama besar dan kita susun seperti langkah-langkah sebelumnya. Baiklah, coba kita bandingkan hasil susunan pertama dengan susunan kedua, ketiga, dan keempat. Nah, teman-teman, ternyata ketika lingkaran itu dibagi menjadi 32 juring, maka hasilnya menyerupai sebuah persegi panjang. Sisi panjang dari susunan tersebut sebenarnya adalah setengah dari keliling lingkaran. Sisi lebar dari susunan tersebut adalah jari-jari lingkaran. Kita ketahui bahwasannya rumus keliling lingkaran adalah Pi kali 2R, maka setengah dari keliling lingkaran adalah setengah kali Pi kali 2R atau Pi kali R. Sisi lebar berasal dari jari-jari lingkaran, yaitu R. Sedangkan
Luas daerah susunan juring yang serupa dengan persegi panjang tersebut adalah pi kali R atau pi kali R kuadrat. Jadi, rumus luas lingkaran adalah pi kali R kuadrat. Berikut keliling lingkaran. Perhatikan lingkaran berikut. Kita potong lingkaran tersebut di titik A, kemudian direntangkan, maka akan berbentuk garis AA aksen berikut. Keliling lingkaran adalah panjang lintasan pembentuk lingkaran tersebut. Perbandingan panjang garis AA aksen dan panjang diameter sebuah lingkaran adalah 3,141592 sekian-sekian, di mana nilai tersebut disebut pi. Pi merupakan K per D, sehingga K sama dengan pi kali D. Maka, rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan 2pi R. Terima kasih telah menonton video kami.